Yang benar adalah solusi. Inilah Sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih, Sampan kembali menyapa Anda hari ini, dimanapun saat ini Anda berada. Sehat selalu, semoga diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hidup ini memiliki banyak pilihan. Namun dasar dari semua pilihan hidup adalah memberikan jalan keluar bagi kehidupan. Kita boleh memilih untuk senang, memilih untuk gembira, terkenal, dan memilih untuk kenyang sendiri. Tetapi apalah gunanya semua itu jika hidup kita tidak menjadi solusi bagi kehidupan. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk masuk ke dalam permenungan ini, bahwa hidup kita ini berguna apabila kita menjadi solusi bagi kehidupan. Dalam bacaan pertama, kita mendengar perseteruan antara Yeremia dan Hananya. Hananya menganggap diri sebagai nabi, memberikan nubuat-nubuat palsu, nubuat-nubuat yang berbohong kepada jemaat Israel. Dan hal ini ditanggapi oleh Yeremia, bahwa semoga Hananya tidak membuat semua orang tersesat dan percaya kepada dusta. Sebagai seorang nabi, semestinya Hananya menyatakan hal yang benar dan realistis sesuai dengan apa yang dipesankan Tuhan, bukan menyatakan sesuatu untuk menyenangkan banyak orang, tetapi isinya adalah kepalsuan dan dusta. Kalau kita melihat bahwa jika hidup ini membutuhkan solusi, maka kita tidak perlu menyatakan hal yang tidak benar atau menyatakan dusta dan menyesatkan banyak orang. Yeremia kemudian meramalkan bahwa apa yang dikatakan oleh Hananya ini akan menuai kematian, dan Hananya meninggal juga pada tahun yang telah diramalkan oleh Yeremia. Dalam bacaan Injil, Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada banyak orang. Dan namun semangat ini tidak sejalan dengan semangat para murid. Ketika melihat orang banyak, para murid meminta Yesus agar orang-orang itu dibiarkan pergi mencari makanannya sendiri. Tetapi Yesus menyatakan kepada mereka bahwa merekalah yang harus memberi makan kepada banyak orang itu. Apa yang dikatakan Yesus ini tentunya tentang solusi. Melihat orang kelaparan, melihat orang yang kesusahan atau membutuhkan sesuatu, tentunya yang harus pertama tindakan yang kita berikan adalah memberikan solusi, jalan keluar yang setidaknya bisa memberdayakan orang tersebut atau menyelamatkan dia dari keadaan yang kurang menguntungkan. Namun para murid juga masih menyembunyikan sikap egoisme mereka, lalu mereka menyatakan bahwa hanya memiliki sedikit ikan dan roti. Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa bukan soal jumlah, tetapi tindakan kita yang menyatakan hati kita, bagaimana kita peduli. Membantu orang tidak perlu harus memiliki banyak hal, tetapi memiliki hati yang baik. Jika apa yang mau kita bantu itu berasal dari hati, sekalipun sedikit, itu membawa kepuasan dan juga membawa jalan keluar bagi orang yang sangat membutuhkan pada waktu itu. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, mengucap syukur kepada Tuhan, lalu terjadilah mujizat. Tentunya mungkin pertama-tama bukan soal mujizat yang perlu kita perdalam, tetapi soal
apa yang realistis, 5 roti dan 2 ikan, itu yang mereka punya. Kita kadang tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan, lalu berasionalisasi bahwa sedikit, kurang, dan seterusnya. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa hidup ini jika disyukuri pasti banyak kelimpahan dan juga banyak manfaat, bukan hanya untuk diri kita tetapi juga untuk banyak orang lain. Jika kita masih mementingkan diri kita sendiri, sekalipun banyak, kita akan menyatakan kita tidak memiliki apa-apa. Saudara-saudari terkasih, apa yang benar adalah membawa solusi bagi kehidupan. Sabda Tuhan memanggil kita untuk setidak-tidaknya dengan diri kita yang sederhana, serba kekurangan dan banyak kelemahan, setidaknya kita bisa menjadi solusi bagi sesama. Semoga kita memperjuangkan dan berjuang untuk hal ini. Tuhan memberkati kita semua.